Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dina Eka Pratiwi dengan NIM 195211283 yang akan mempresentasikan laporan hasil observasi bisnis retail Mitra Swalayan. Yang pertama adalah profil usaha. Mitra Swalayan Boyolali terletak di Jalan Pandanara nomor 107, Koplak, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, depan Pasar Boyolali dan berada di jalur utama Solo Semarang. Pemilik dan pendiri Mitra adalah Bapak Henry Santoso yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 1994. Saat ini Mitra Swalayan sudah memiliki banyak cabang yang tersebar di Karesidenan Surakarta. Adapun visi dan misi, yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan posisi keuangan. Yang kedua adalah efektivitas sarana atau prasarana dalam rangka peningkatan perusahaan menuju perusahaan perdagangan yang kredibel dan kompeten serta menjadi perusahaan distribusi yang tangguh. Adapun misinya, yang pertama adalah penetapan target bisnis pada perdagangan yang meliputi seluruh eks-Karesidenan Surakarta. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan peran perdagangan dalam masyarakat khususnya sebagai suatu perusahaan yang mempunyai standar profesionalisme yang tinggi. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan penciptaan nilai tambah melalui usaha perdagangan baik sendiri maupun melalui jaringan kerja yang dimiliki. Selanjutnya adalah produk. Meliputi 1. Barang ekonomi. Alat pemuas kebutuhan manusia, contohnya alat tulis kantor dan sebagainya. Yang kedua adalah barang mentah, barang yang perlu diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan. Contohnya beras, telur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah barang setengah jadi, merupakan barang yang sudah melalui proses produksi, namun untuk menggunakannya diperlukan proses produksi lebih lanjut. Contohnya tepung untuk membuat kue. Dan produk yang terakhir adalah barang jadi, merupakan barang yang siap pakai, contohnya baju dan sepatu. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Meliputi produk, yaitu produk elektronik, stationery, mainan anak-anak, barang pecah belah, perabot rumah tangga, body care, skincare, frozen, roti basah, kue kering, perlengkapan sehari-hari, produk ready to eat, hingga pakaian, serta aksesoris segala umur ditawarkan di Mitra Swalayan Boyolali untuk memanjakan pelanggan. Yang kedua adalah harga jual dan promosi. Harga jual produk yang ditawarkan oleh Mitra Swalayan Boyolali kepada pelanggan baik berupa pakaian, sepatu, kosmetik, tas sampai dengan kebutuhan rumah tangga, harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan harga jual yang lain, yang mana salah satu kompetitornya adalah Luas Boyolali. Dan yang terakhir adalah tempat. Lokasi Mitra Swalayan Boyolali tepat di depan Pasar Boyolali dan berada di jalan utama Solo Semarang, membuat Mitra memiliki lokasi yang strategis dan mudah dicapai oleh berbagai lingkup masyarakatnya. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Berikut adalah diagram aspek sumber daya manusia. The next is tata letak. Berikut adalah gambar tata letak Mitra Swalayan Boyolali. And the next is manajemen relasional dalam bisnis retail, yaitu desain sistem CRM. Meliputi orientasi pada konsumen, yaitu mengaktifkan dan memotivasi tenaga penjualan atau karyawan mereka untuk mencapai hal yang sama dalam interaksi individu dengan pelanggan. Contohnya, dengan melayani dan membantu pelanggan yang sedang kesusahan mencari sebuah produk. Yang kedua ada pencatatan data penjualan, yaitu memakai sistem yang telah terintegrasi dapat dilihat dari pemakaian komputer untuk proses pencatatan barang yang baru masuk. Stok barang akan di-scan sehingga nama barang dan harganya. Dan yang terakhir adalah penggunaan teknologi. Sistem yakni tersedianya barcode scanner untuk melihat harga apabila tidak tersedia di rak. Selain itu, mereka juga memanfaatkan mesin kasir yang sudah modern atau barcode scanner untuk menghitung total pembelian konsumen. The next is strategis penerapan
Customer Relationship Marketing. Meliputi yang pertama adalah dengan mengidentifikasi pelanggan. Pada observasi yang telah dilakukan di Mitra Swalayan Boyolali dalam mengidentifikasikan terhadap pelanggan perusahaan mampu menghimpun pelanggannya dengan penyediaan produk sesuai kebutuhan primer dan sekunder pelanggan. Yang kedua adalah mengelompokkan pelanggan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di Mitra, ditemukan bahwa dalam penyediaan produk mereka mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmentasi demografis, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan profesi pelanggan. Dan yang terakhir adalah interaksi dengan pelanggan. Dalam menjalin relasi dengan pelanggan Mitra Swalayan Boyolali, memperhatikan beberapa hal, yaitu masalah efisiensi biaya dan efektivitas dari interaksi yang dilakukan dengan memberikan berbagai sarana untuk menjalin komunikasi secara langsung maupun offline. Selanjutnya adalah aktivitas Customer Relationship Marketing, yaitu yang pertama komunikasi. Dalam menjalin komunikasi dengan konsumen maupun pelanggan karyawan Mitra Swalayan Boyolali memberikan informasi yang lengkap terkait produk, yaitu menyertakan harga per unit di tiap rak. Selain itu, karyawan di Mitra Swalayan Boyolali juga aktif di media sosial seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua adalah personalisasi. Dalam pelayanan yang diberikan Mitra Swalayan Boyolali, mereka dapat membentuk interaksi yang baik dengan konsumen. Contohnya, pada saat setelah melakukan pembayaran, mereka mengucapkan terima kasih kepada pelanggan. Yang ketiga adalah balas jasa atau rewarding. Reward yang diberikan Mitra Swalayan Boyolali yaitu memberikan kupon dan promo dengan minimal pembelian kepada pelanggan. Memberikan penawaran yang menarik, yaitu sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan loyalitas pelanggan serta menarik pelanggan untuk membeli dalam jangka panjang. Selanjutnya ada analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Yang pertama, variabel dalam perilaku konsumen meliputi variabel stimulus. Dilihat dari variabel stimulus, Mitra Swalayan Boyolali berhasil memberikan stimulus eksternal melalui lebih dari 1.000 jenis produk, penataan produk yang telah diklasifikasikan, dan ruangan toko yang rapi. Yang kedua ada variabel respon. Dilihat dari variabel respon, Mitra Swalayan Boyolali berhasil mempengaruhi pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat produk yang dijual, berakhir dengan membeli beberapa produk yang dijual di Mitra. Dan yang terakhir adalah variabel intervening. Dilihat dari variabel intervening, motif individu berbelanja di Mitra Swalayan Boyolali disebabkan oleh barang yang dijual di Mitra sangat lengkap dan variatif, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan kebutuhan pokok sehari-hari hingga peralatan rumah tangga semua tersedia. Selanjutnya ada analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Meliputi A. Faktor lingkungan, yaitu budaya. Budaya dilihat dari faktor masyarakat Indonesia yang konsumtif, yaitu selanjutnya adalah kelas sosial. Dilihat dari kelas sosialnya, masyarakat yang tinggal di daerah lokasi Mitra Swalayan Boyolali merupakan masyarakat dengan golongan kelas sosial menengah ke bawah dan ke atas. Dan selanjutnya ada faktor pribadi, yaitu dilihat dari faktor pribadi yang mempengaruhi konsumen membeli produk Mitra Swalayan Boyolali karena lokasi. Seperti lokasi yang strategis, lahan parkir yang luas, dan keamanan. Kelengkapan seperti variasi produk sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam pembelian. Harga produk yang sesuai dengan manfaat yang diterima konsumen, kualitas, dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada analisis perilaku konsumen dalam bisnis retail, yaitu yang kedua adalah faktor proses psikologis, meliputi motivasi. Dikarenakan produk yang dijual di Mitra Swalayan Boyolali sangat beragam,
Maka motivasi konsumen ketika ingin membeli produk yaitu disesuaikan dengan kesukaan atau keinginannya. Misalnya, seorang konsumen yang merupakan ibu rumah tangga akan termotivasi melakukan pembelian ember untuk mencuci. Memutuskan pembelian di Mitra Swalayan Boyolali karena ingin mengetahui apakah ember yang dijual memiliki berbagai pilihan warna, ukuran, kualitas, dan harga yang beragam, serta tidak mahal. Yang kedua ada persepsi. Dilihat dari persepsi, konsumen Mitra Swalayan Boyolali memiliki persepsi yang bagus terkait dengan produk yang dijual di Mitra Swalayan Boyolali. Dilihat dari kelengkapan, kualitas, dan harga. Dan yang ketiga adalah pembelajaran. Dilihat dari pembelajaran, konsumen telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan gambaran produk apa saja yang dijual di Mitra Swalayan Boyolali. Dan apakah produk Mitra Swalayan Boyolali dapat memberikan kepuasan atau tidak kepada konsumen ketika membeli produk. Dan yang terakhir adalah kepercayaan. Kepercayaan hadir setelah konsumen mendapatkan pembelajaran dari produk yang dibeli. Jika konsumen puas dengan produk yang dibelinya, maka konsumen akan menaruh kepercayaan pada Mitra Swalayan Boyolali, baik dengan jenis produk yang dibeli maupun produk lainnya. Sebaliknya, jika konsumen tidak puas dengan produk yang telah dibelinya, maka konsumen tidak akan memberikan sikap kepercayaannya. Selanjutnya ada pengelolaan bisnis retail. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan konsumen, meliputi barang umum atau barang terbatas. Barang yang tersedia di Mitra Swalayan Boyolali memiliki berbagai variasi barang seperti peralatan rumah tangga, perabotan, alat sekolah. Selain itu, mereka juga menyediakan barang terbatas yaitu fashion, seperti tas, sepatu, aksesoris, kemudian peralatan khusus untuk anak kecil. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok atau barang fashion, barang yang disediakan oleh Mitra Swalayan Boyolali juga menyediakan beberapa barang kebutuhan pokok seperti pakaian dan sandal. Lalu selanjutnya ada barang musiman. Barang musiman merupakan barang yang dibutuhkan pada waktu tertentu di suatu periode di Mitra Swalayan Boyolali. Misalnya musim hujan, mereka menyediakan payung. Dan yang terakhir adalah pengelolaan bisnis retail dengan pengaturan display penyimpanan. Produk Mitra Swalayan Boyolali yang tersedia penataannya sesuai dengan kategori jenis ataupun fungsi. Misalnya, peralatan dapur penataan di rak yang sama, contohnya yaitu peralatan dapur ditata di rak yang sama sesuai dengan kategori seperti panci, teflon, sendok, piring, dan lain-lain, agar dapat memudahkan pelanggan dalam mencari produk yang akan dibeli. Lalu, pengelolaan bisnis retail yang ketiga adalah menandai produk dengan barcode. Di Mitra Swalayan Boyolali, produk yang dijual setiap produknya diberikan barcode untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pembayaran dan perhitungan jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Yang keempat adalah pencatatan transaksi di komputer. Pada toko Mitra Swalayan Boyolali, para karyawan melakukan pencatatan transaksi pembelian di komputer untuk dilakukan penginputan berapa banyak jumlah produk yang sudah terjual. Dan yang terakhir adalah manajemen inventory. Toko Mitra Swalayan Boyolali melakukan pengecekan dan penghitungan barang yang dilakukan karyawan untuk mengetahui barang apa saja yang sudah terjual dan yang belum terjual. Sekiranya cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.